dikali lambda. Oh, baru ke record ya. Lupa, sorry. Oke, jadi ini rumusnya. Tentu kita nggak pakai semua. Yang namanya persamaan ya kita hanya boleh pakai satu sama dengan ya. Di sini kan ada dua sama dengan nih. Ya kita nggak pakai semua. Jadi kita hanya pakai salah satu. Di sini karena Y sama L itu tidak dibahas, adanya sudut, berarti kita pakai versi yang ini. Jadi kita hanya menggunakan versi yang ini saja. Yang ditanya itu adalah N. Di sini nggak ada N besar jumlah kisi. N itu didapat dari D sebenarnya. Jadi ada rumus lain yang akan kita pakai di sini, di mana nilai D. D itu adalah jarak kisi, dari kata distance. 1/n. N ini biasa kalau di fisika untuk mewakili jumlah ya, nominal, jumlah. Oke, berarti dari sini boleh kita ganti 1/n. Bukan boleh, harus. 1/n dikali sin tetanya tadi 30 derajat, kita tulis 30 derajat. Sama dengan M. M-nya 2 nih, karena dia orde kedua. 2 dikali lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Udah simple, sederhana. Kita hanya tinggal mencari nilai N. Ya, masih nomor pertama biasanya gampang ya. Nanti ke belakang-belakang ya belum tentu. Oke, kita kalau mau nyari N, ini kan 1/n. 1/n itu berarti dia biar jadi N, dia harus pindah arus ke kanan. Nah, gitu. Dia harus pindah ke kanan. Ini nilai sin 30 itu setengah, ya kan? Ini 2 kali 5 itu 10. Dikali 10 pangkat min 7. Kita lanjutkan, berarti setengah itu sama dengan N dikali 10 pangkat. 10 ini kan 1 pangkat 1. Kalau perpangkatan, pangkatnya dijumlahin aja. 1 dikurang 7 jadi min 6. Tapi kita butuh N. Maka 10 pangkat min 6 dipindah arus ke kiri. Jadi pangkatnya positif. Jadi 1/2 dikali 10 pangkat 6. Kita cek kuncinya. Nggak ada jawaban nih. Bentar ya. Gimana sih? Dia pakai 10 pangkat sentimeter. Oh iya. Iya, ya, nih salah 10 pangkat aja di soalnya. Berarti ini N-nya sama dengan 10 pangkat 6 itu kan 1 juta ya. 1 juta gitu. Dibagi 2. Berarti nilai N-nya itu harusnya adalah 500.000. 500.000. 500.000 ini berarti dia harusnya 5 kali 10 pangkat 5. Jadi seperti ini salah cetakan ya. Either di sini 10-nya dia salah, atau mungkin ini panjang gelombangnya mungkin satuannya bukan meter tapi sentimeter. Oke, jadi jawabannya ini. Nggak masalah. Yang penting caranya benar, jawabannya benar. Any question? Any question for this number? Untuk soal ini? Untuk nomor ini? Nggak ada. Masih easy ya? Masih easy, masih aman. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kita akan nomor 32. Masih sinar monokromatis. Nah, kalau tadi kita ngitung ketemu angka, ini biasanya soal-soal easy. Nah, ini kita masuknya variabel nih. Ini soal-soal biasanya lebih mikir. Sinar monokromatis, panjang lubang di daerah lambda yang tiba tegak lurus pada selaput tipis. Ini beda nih. Kalau tadi kan kisi. Kalau ini kondisinya dia selaput tipis. Jadi rumusnya beda. Selaput tipis. Tebal selaput D, indeks bias untuk sinar itu N, selaput berada di udara, maka penentuan sinar akan mengalami interferensi minimum gelap bila D sama dengan berapa? Selaput tipis. Selaput tipis, selaput tipis, selaput tipis. D, DP per L. Hmm. M lambda. Oke, nanti rumusnya gini. Sebenarnya mirip sama rumus yang di atas, tapi kalau rumus untuk selaput tipis dia sedikit beda. Dia rumusnya gini, D.
Kan tadi sin theta ya, ini dia dikali N sama dengan, kalau tadi kan ini M dikali lambda. Kenapa? Dia karena order kedua ini spektrum terang. Tapi kalau di sini dia kondisinya gelap, interferensinya minimum. Jadi akan berbeda. Kalau di sini dia minimum, gelap, maka M-nya ini jadi minus setengah. Sehingga nanti di rumusnya ini D dikali N sama dengan M minus setengah dikali lambda. Ya, gini. Ini rumusnya. Nanti dia akan berpola. Dia akan berpola. Dia akan berpola sehingga kita akan masukkan ketika nanti nilai si N ini, bentar-bentar, bukan N. N ini kan indeks bias ya. Ketika nilai si M ini nilainya 1. Ketika nilai M-nya sama dengan 1, maka D-nya sama dengan berapa? Itu maksudnya. Karena yang ditanya itu D. Ini yang ditanya nih D. Yang ditanya adalah D. Jadi kita harus bikin D sama dengan berapa? Kuncinya di situ. Kalau dari rumus ini berarti D itu sama dengan, ya kan, M min setengah dalam kurung lambda per N. Jadi ini akan kita masukkan dalam perhitungan rumus yang ini yang akan kita pakai. Oke, lanjut. Berarti dia sama dengan ketika M sama dengan 1 di sini ya. Masukin M-nya 1, 1 dikurang setengah. Berarti jadinya kan setengah. Ya kan? Jadi kan dia setengah. Setengah lambda per N. Ini duanya turun aja. Jadinya dia akan bernilai lambda per 2N. Nah, kayak gitu. Itu ketika M-nya sama dengan 1. Ketika M sama dengan 2, maka D-nya sama dengan, masukin M-nya 2 ke rumus ini. 2 dikurang setengah. Kan 1,5 ya. Atau 3 per 2. Berarti kita tulis di sini 3 per 2 lambda. 3 per 2 lambda per N. Berarti jadinya 3 lambda per 2N. Itu ketika M sama dengan 2. Udah kelihatan jawabannya. Yang pertama lambda per 2N, yang kedua 3 lambda per 2N. Bentar. Lah, kok nggak ada? Bentar. Hmm, 2N, lambda per 2N, 0, 1, 2, 3, M dikali setengah lambda, M yang setengah, garis gelap. Udah benar, udah benar, udah benar, udah benar, udah benar. Nah, kita coba lanjut dulu. Untuk yang ketika M sama dengan 3, ganti warna dah. Warna hijau. Ketika M sama dengan 3, nanti ini nilai D-nya, M-nya diganti 3. 3 dikurang setengah tuh 2,5, 2,5 tuh 5 per 2. Jadinya 5 lambda per 2N. Bila D sama dengan 2 per 4N, 2M per 4N. Referensi minimum. Udah ini udah benar harusnya. Harusnya udah benar. 5 per 2, 5 per 2 nggak ada. 3 per 2, 3 per 2 nggak ada. Oke, di sini harusnya ada 5 lambda per 2N. Nah, kita bikin aja. Kegedean. 5 lambda per 2N. Oke, harusnya gini teman-teman ya. Ini udah benar insya Allah.
Jadi saya ngambil soal dari buku, saya lihat soalnya cocok sama temanya, tapi saya belum memastikan sih ini. Dan tadi saya cek di cara apa kunci jawabannya, ya dia nggak ada di opsi. Emang jawabannya ini lambda per 2n, 3 lambda per 2n sama 5 lambda per 2n. Harusnya jadi jawabannya kayak gini. Mirip seperti nomor 31 tadi ya. Ini kayaknya dia salah cetak aja, salah salah pangkat ini. Ini harusnya 10 pangkat 5 sini. Di sini kita harusnya 10 pangkat 5. Kita pin aja 5 di sini. Kita hapus dulu. Nah, ini 10 pangkat 5. Oke, jadi jawabannya ini yang C. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? 32. Yang mau nanya silakan. Saya sambil absen dan ini yang datang sedikit sekali. Arinta, Arinta Marwah ada? Arinta, Arin, Dewi, Dewi Uma ada? Dewi Uma? Dewi Uma ada hadir. Muhammad Rahman Bagas, Muhammad Rahman Bagas hadir. Eh, berarti ini serasa private sebenarnya. Kalian kalau ada pertanyaan tanya aja ya, vokal aja. Lebih enak soalnya dibanding satu kosisnya apa terlalu banyak, 20 orang atau 100 orang, nggak mungkin sih. Kalau 2 orang nih lebih enak, 2 atau 3 orang lebih enak. Ada yang mau tanya-tanya aja. Berarti ini aman ya, nomor 32 aman ya? Aman, kita akan next ke nomor selanjutnya, nomor 33. Kayak sebuah benda panjangnya 30 cm diletakkan di sumbu utama lensa konvergen yang jarak fokusnya 10 cm. Konvergen. Konvergen itu artinya positif. Berarti ini lensa cembung. Ini berarti dia nilainya positif. Panjangnya benda panjang 30 cm, fokusnya oke, ini itu sebagai F. Fokus F. Kemudian ujung benda terdekat pada lensa jaraknya 20 cm ini sebagai S. Yang ditanya panjang bayangan. Panjang bayangan ini S aksen. Oke, sebenarnya untuk soal ini perlu digambar. Perlu banget untuk digambar. Karena kalau nggak digambar nanti dia nggak ada gambarnya. Dia harus digambar untuk memudahkan perhitungan. Benda panjang 30 cm, ujung benda terdekat jaraknya 20 cm. Oke, kita misalkan bendanya kayak gini nih. Nah, gini bendanya ya. Ujung terdekat ini jaraknya 20 cm. Segini 20. Panjang bendanya itu 30. Panjang bendanya segini berarti segini, ini 30. Kita sebenarnya nggak butuh angka 30 ini. Kita butuhnya adalah jarak dari si benda ini ke lensa. Berarti jarak yang kita hitung dari ujung. Dari ujung. Dari ujung ke ujung ke sini berarti 30 tambah 20 ya kan? Jadinya 50. Nah, makanya di sini perlu gambar. Biar bisa ngebayangin. Jadi nanti si benda ini dia akan membentuk bayangan. Mungkin di daerah sini mungkin ya. Belum tentu juga sebenarnya. Tapi dia akan membentuk bayangan. Bayangan akan berbeda untuk ujung yang dekat ini, ujung yang lancip sama yang panjang ini posisinya akan berbeda. Berarti kita pisahkan ada menjadi 2 benda di sini. Kita sebut saja bendanya misalnya yang ini benda yang B, benda yang posisi di belakang, dan benda ini yang A, ini bendanya posisi di depan. Jadi kita ngitungnya 2 kali. Kita menghitung untuk A dan kita menghitung untuk B. Rumusnya apa? Rumus untuk mencari panjang bayangan. 1/S aksen itu sama dengan 1/F dikurang 1/S. Jadinya 1/S aksen sama dengan, kita kerjakan yang A dulu nih, kita kerjakan yang A. Yang A, sono aja dah. Geser, 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 geser. Kita kerjakan di sini. Bentar, bentar.
Oke, 1 per S aksen berarti sama dengan 1 per F. Fokus F tadi ini 10. 1 per F, 10. Dikurang 1 per S. S-nya berapa? S yang A ini tadi 20. Jadi 1 per 20. Berarti 1 per S aksen untuk yang A ya, sama dengan, ini penyebutnya disamain, jadi 2 per 20 dikurang 1 per 20. Berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per 20. Berarti S aksennya 20. Oke, itu untuk yang A. Sekarang kita hitung dengan cara yang sama untuk B. Yang B. Yang B ini kita juga cari. 1 per S aksen sama dengan 1 per 10 dikurang jarak yang B sekarang. Jarak yang B dari lensanya 50. Berarti 1 per 50. Penyebutnya disamain. Sama-sama dijadiin 50. Berarti ini jadi 5 per 50. Ya kan, dikali 5. Dikurang 1 per 50. Berarti ketemu 1 per aksennya adalah 4 per 50. Maka aksennya dibalik. 50 dibagi 4. Itu 12,5. 12,5. Nah, panjang bayangan yang terjadi gimana? Jadi kalau misalkan kita gambar warna bayangannya warna hitam ya. Ini si posisi A ini jarak benda 20, jarak bayangannya 20. Sama berarti di sini. Posisinya kurang lebih sama ya di sini. Ini adalah A aksen. Jaraknya 20 juga. Untuk yang posisi B, ternyata dia jaraknya berapa? 12,5, lebih dekat ke lensanya. Lebih dekat ke lensanya. Kita hapus dah. Berarti si B itu kurang lebih di mana? Di sinilah. Nah, ini 7,5 posisi ini di si B. Jadi sebenarnya nanti bayangan bendanya itu dia tidak terbalik ya, tidak seperti dicerminkan karena ini kan lensa. Jadi nanti bayangan bendanya kurang lebih kayak gini. Nah, gitu. Jadi panjangnya berapa? Tinggal dikurang aja 20 dikurang 7,5. Berarti S aksen yang realnya itu adalah jarak ujung A dikurang jarak ujung B. 20 dikurang 12,5. S aksennya 7,5. Ya, alhamdulillah. Kira ada kuncinya ya. Jawabannya B. Oke, ada pertanyaan? Kita sudah setengah jam baru 3 soal. Apakah ada pertanyaan? Adik-adik, adik-adik, teman-teman, teman-teman. Apa ada pertanyaan? Gak ada? Aman, 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 aman. Saya cek absen dulu. Ada yang baru bergabung. Munzilul Ahbab. Saya absen dulu coba. Munzilul Ahbab hadir. Munzilul Ahbab. AFK ya. Arinta sudah hadir apa masih AFK Arinta? Hadir, Kak. Hadir. Good. Oh, ada lagi baru bergabung Dinda Tri dari Bekasi. Dinda, ada atau AFK Iya, nih hadir, Dinda? Kak. Hadir. Oke, kita sudah bahas 3 nomor. Karena sudah banyak yang hadir nih, saya kirim lagi soal. Mana sih? Oh ya, nanti di akhir akan ada post test ya. Nanti post test itu gabungan dari semua yang kita pelajari. Kan saya sebelum-sebelumnya nggak ada post test. Nah, post testnya saya taruh belakang nanti ada 20 soal. Silakan kalian kerjakan di luar jam les. Bentar, mana sih ini tadi? Chat. Soal fisika. Udah saya kirim, silakan teman-teman bisa di-download tuh ituannya, apa soalnya.
Yang kemarin udah saya kasih belum jawabannya ya, pertemuan sebelumnya. Yang nomor 21 sampai 30. Udah apa belum sih? Udah belum sih? Udah apa belum? Lupa. Ayo kirim lagi dah. Jawaban fisika 21 sampai 30. Oke, oke, cukup saya kira. Kita akan lanjut. Lanjut nomor 34. Ya, soalnya semakin sulit. Seekor ikan di dalam mangkuk bulat berisi air dengan indeks bias 1,3. Ya, silakan dibaca dulu deh soalnya sambil dipahami nih kira-kira ngerjainnya gimana. Silakan dipahami. Em, oke. Ini kan mereka berada di alam yang berbeda ya. Si ikan berada di dalam air, kemudian objek yang dilihat itu berada di udara. Indeks bias mereka berbeda. Nanti ini rumusnya beda. Sebenarnya mirip-mirip kayak gini tapi rumusnya beda. Rumusnya kayak gimana? Rumusnya itu sebentar. Yang sebagai S siapa ya? Sebagai S itu hidung kucing dari mangkok dulu. Oke, dan dua itu di kaca S aksen. S aksen. Oke, oke. Ini harus hati-hati nih. N1 itu si udara. Udara nih ya, N1. Katanya kan satu ini udara. Berarti nanti ini N2-nya si air. Di soal nggak dikasih tahu nilai N1. Indeks bias udara itu nilainya satu. Makanya di rumus-rumusnya tadi kan pakai satu per aksan, satu per F tambah satu per S. Jadi sebenarnya satu ini dia indeks bias ya. Karena di udara aja, jadinya satu. Tapi untuk soal ini dia mediumnya beda, jadi ini agak agak menyebalkan. N, N1 per S jadinya. Karena objeknya di udara, itu dipasangkan sama si N1. Kalau nanti kasusnya dibalik, kucing yang melihat ikan. Nah, berarti nanti di sini N2 nih. N2 per S, karena objek yang dilihat itu ikan. Kalau sekarang kan ceritanya kan ikan melihat si kucing, ya kan? Ikan melihat si kucing. Jadi, si kucing ini yang sebagai objek, pasangannya ya N1. Ditambah, nanti, em, nanti si kucing ini, bayangannya, dia akan dibiaskan oleh si medium ini ya, air. Jadi dia N2 per S aksan. Ini akan sama dengan selisih dari N1 dan N2. N2 lebih besar ya, kan diketahui N2 itu 1,33 air. Jadi di sini N2 dikurang N1. Per apa? Per jari-jari. Nah, kalau tadi rumus sebelumnya pakainya F, kalau di sini pakainya jari-jari. R. Sampai sini dulu. Ntar saya minum dulu. Oke, kita akan masukkan angka. N1 itu nilainya 1. 1 per S itu nilainya 10. Ditambah N2 nilainya 1,33. 1,33 per S1 aksen. Oh, ini ditanya satu aksennya kita belum tahu. Sama dengan N2 1,33
dikurang 1 per R, jari-jari mangkuk 15. Gini. Kita pindah ruasin aja. 1,33 per S1 aksen. Berarti ini sama dengan yang ini nih kita kerjain. 0,33 per 15 dikurang 1 per 10. Oke, kita lanjut. Samakan penyebutnya. 1,33 per S aksen itu sama dengan, ini 15 sama 10 penyebutnya disamain. Sama-sama jadi 30 ya. Dibikin penyebutnya jadi 30. Tandanya tetap minus. Yang 15 ini ke 30 kan dikali 2. Berarti 0,33 dikali 2, 0,66. 0,66. Yang ini 1 dikali 3 jadi 3. Oke. Jadinya 1,33 per S aksen sama dengan, ini jadi minus. 3 dikurang 0,66, 2,34 per 30. Berarti S aksennya sama dengan, kali silang, 1,33 kali 30 per min 2,34. Aduh, angkanya begini banget. Oke, bentar. 1,33 itu sebenarnya bisa kita jadikan pecahan. Dia jadi 4 per 3. 4 per 3. Kemudian 2,34 ya, anggap aja 2,33 ya. Ini juga bisa kita jadikan pecahan. Pecahannya itu kan dia, kalau tadi ini 4 per 3, kalau ini berarti jadinya 7 per 3. 7 per 3. Bentar, cek dulu. 7 dibagi 3. 2. Iya, betul. 6 per 3 tambah 1 per 3. 7 per 3. Jadi ini kita bisa jadikan kayak gini. 1,33 dia berubah jadi 4 per 3. 2,34 dia berubah jadi 7 per 3. Tapi 7-nya di bawah. 7, 3-nya di atas gini. Dikali 30. Dan ada tanda negatifnya. Oke. Ini cara trik mengerjakan bagi yang nggak mau ketemu sama koma-komaan. Kalian nanti ketemu soal kayak gini ya. Agak menyebalkan. Bukan agak sih, sangat ini. Sangat menyebalkan. Semua aksennya nanti tiganya dicoret. Tiganya dicoret. Ya kan? Set, set. Jadi 4 kali 30, 120. Min 120 dibagi 7. Nah, ini lebih lebih manusiawi lah angkanya. Oke, kita tinggal bagi manual. 120 dibagi 7. 17,1. Temu di sini ada tanda minus 17,1. Nah, minus ini kadang ditanya sifatnya. Kalau ditanya sifat negatif ini, kalau dalam bayangan ini artinya sifatnya maya. Sifatnya adalah maya tegak. Udah sepaket pasti. Maya dan tegak. Itu kalau negatif. Tapi di soal nggak ditanya. Tapi anggap saja ditanya, jadinya minus 17,1. Berarti jawabannya antara C atau D. Antara C atau D. Wah, tempatnya habis. Kemudian bagaimana kita menghitung perbesaran? Menghitung perbesaran. Hitung perbesaran itu ada rumusnya M. Ini gampang sih, tinggal X aksen dibagi S. S aksen dibagi S. S-nya berapa tadi? 10. Bentar, bentar. Kalau kayak gini, untuk perbesarannya
S aksen dibagi S. Oh iya, dikali sama perbandingan indeks base-nya. Dikali N1 per N2. Saya kurang. Ini biar cukup. Kita hapus dulu deh. Tulisnya jangan di situ, di samping sini aja. Ini sifatnya, tadi apa, Maya. Tegak. Nah, gitu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke sini. Mencari perbesaran, rumusnya M sama dengan S aksen dikali S. X aksen dibagi S per dikali S aksen per S dikali N1 per N2. Nah, gitu. Ini tinggal dihitung aja. Berarti M sama dengan, ini dimasukin yang angkanya ya. S aksennya 17,1, S-nya 10, 17,1 per 10 dikali N1-nya tadi 1 per 1,33. Nah, ini dihitung. Jadi ketemu M-nya sama dengan 171 dibagi 1,33. Jadi ini 1,29. 1,29. Ya, ini jawabannya. Ini dan ini. Ini jawabannya yang D. Oke, ini rumusnya ya. Habis itu ini juga rumus. Nah, kita pakai dua rumus doang sebenarnya. Ada pertanyaan? 34, nomor 34? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita ke nomor 35. Besarnya perbandingan energi radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sama pada suhu 127 derajat Celcius dan suhu 527 derajat Celcius. Energi radiasi. Radiasi, untuk mencari energinya, P, itu sama dengan E tau A dikali T pangkat 4. Nah, ini rumus sebenarnya. Kita akan pakai rumus radiasi. E ini emisivitas atau derajat seberapa hitam, atau bukan hitam, seberapa gelap ya. Gelap itu kan hitam ya. Seberapa gelap atau hitam suatu benda. Nilai E ini antara 0 sampai 1. Kemudian tau ini konstanta Boltzmann. Nggak usah dihafal nilainya berapa. Dikasih tahu pasti di soal. Kalau nggak dikasih tahu berarti nggak butuh. A ini biasa area luas. T ini juga biasa temperature, suhu. P ini power. Ya, energi ya. Power itu energi. Atau daya. Di sini dia ada dua suhu yang berbeda, 127 sama 527. Sayangnya itu masih Celcius. Untuk membandingkan, kita harus mengubahnya ke dalam satuan Kelvin. Untuk suhu yang pertama, dia 127 Celcius kan, harus ditambah sama 273 agar menjadi Kelvin. Jadi ini sama dengan 100, 200, 300, 400. 400 Kelvin. Itu T1-nya. T2-nya, saya juga bisa cari dengan cara yang sama, 527 ditambah 273. Mengubah dari Celcius ke Kelvin. 800 Kelvin. Nah, kita sudah ketemu T1 dan T2. Ini kita mau membandingkan energinya. Caranya tinggal dibandingin aja. Dibandingin tuh caranya kayak gini. P1 dibagi P2. Nah, itu namanya perbandingan ya. Sama dengan P1-nya apa? Rumusnya ini kan.
Tapi E, tau sama A-nya itu kan nggak dikasih tahu, berarti dianggap sama. Yang beda cuma suhu. Ya udah kita tulis suhunya aja berarti. T1. Ini kita tulis suhunya aja. T2. Pangkat 4. Gitu. Kalau pangkatnya sama kan bisa digabung. Jadi T1 per T2 dalam kurung pangkat 4. Berarti P1 per P2 sama dengan masukin T1-nya 400 per 800 dalam kurung pangkat 4 ini sama seperti 1/2 dipangkatin 4. 1 pangkat 4 ya 1. 2 pangkat 4, 16. Ya ini gampang. Oke, ada pertanyaan? Ini berapa? Oke, sudah. Kita lanjut. 34 udah, 33 udah, 32 udah, 31 udah, 3 bab ini sudah. Sekarang kita ke 2 bab terakhir. Inti atom dan fisika relativistik. Oke, silakan teman-teman lihat dulu soalnya nomor 36. Sambil dibayangin coba kira-kira cara ngerjainnya gimana. Ini waktu paruh. Waktu paruh. Oke, jadi pertama mula-mula dia punya masanya N. Mula-mula. Setelah 6 detik, berubah jadi seperempat. Berubah jadi seperempat. N, terus jadi seperempat N. Ada istilah namanya waktu paruh. Kita butuh butuh waktu paruh. Waktu paruh. Nah, ini adalah waktu paruh. Definisinya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk meluruh sehingga tinggal setengahnya. Nah, itu sebenarnya. Jadi T ini adalah waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk meluruh hingga tinggal setengahnya. Dibutuhkan oleh siapa? Oleh zat radioaktif. Jadi dia seperempat. Berarti sebelum seperempat pasti setengah dulu nih, kan setengahnya ya, ya kan? N habis itu setengahnya ya udah setengah N, setengahnya lagi ya seperempat N. Intinya begitu. Waktunya 6 detik kalau lihat di grafik. Oh, seperempat N 0, seperempat dari jumlah mula-mula, dia 6 detik. Berarti per satu step ini dia butuhnya 3 detik. 3 sekon. Ya kan? Di sini, dari sini ke sini ini juga 3 sekon. Intinya dari sini kita tahu bahwasanya nilai waktu paruhnya adalah, oh berarti waktu paruhnya itu 3. Waktu yang dibutuhkan untuk meluruh tinggal setengah. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Diapain ya di sini ya? Ini tanya adalah aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif. Yang dikali N. Oke. Oh, ada rumusnya ini. Aktivitas radioaktif yang tanya adalah aktivitas radioaktif. Nih,
Aktivitas tuh AC, aktivitas. Aktivitas radioaktif, rumusnya itu adalah lambda dikali N0. Rumusnya ini, gede banget. N0, ya. Rumus dari aktivitas adalah lambda dikali N0, sementara lambda itu bisa dicari pakai waktu paruh. Di sini kan nggak ada lambda ya, tapi kita butuh. Lambda itu rumusnya adalah len 2. Ah, ada len-lenan. Dibagi sama waktu paruh. Maka tadi kita butuh waktu paruh kan yang 3 detik ini. Len 2 itu 0,693. Ini kayaknya harus dihafal deh. 0,693. Len 2 doang sih. Len yang lain nggak perlu. Dibagi 3. Sehingga dapat kita lambdanya 0,693 dibagi 3. 0,6 dibagi 3. Ini bisa dibagi 3 semua. 2, 3, 1. Ya itu. Itu lambdanya. Jadi kita masuk ke sini berarti AC sama dengan lambdanya 0,231. Nih, 0,231 dikali sama N0. N0 itu apa N0? Oh ini nih, N0. Jika N sama dengan seperempat N0 sama dengan 10 pangkat 20. Oh ini seperempatnya. Ini seperempat N0. Jadi N0 kita cari juga. N0 kita cari juga. Katanya seperempat N0 itu, kok warna hitam sih? Harusnya warna ungu. Sudahlah. 10 pangkat 20 INT. Itu seperempat N0. Berarti kalau kita butuh N0 ya seperempatnya tinggal pindah ruas. Jadinya 4 dikali 10 pangkat 20. Masuk sini. 4 dikali 10 pangkat 20. Nah, kita kan ketemu AC-nya, aktivitasnya, aktivitas radioaktif. 0,231 dikali 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. 0,924 dikali 10 pangkat 20. Nggak ada, adanya 10 pangkat 19. Udah kita ubah jadi 10 pangkat 19. Berarti aktivitas radioaktifnya, kalau ini pangkatnya turun, berarti angka yang ini naik. Lebih besar gitu ya, jadi lebih besar. Maksudnya berarti 9,24. 9,24 kali 10 pangkat 19. Satuannya Beki. Ya, ini jawabannya. Oke, jadi ini 0,231 masuk ke sini. Gitu kan? Tadi ini yang 3 sekon ini masuk ke sini. Ini terakhir N0, ini N0-nya masuk ke sini. Nah, sehingga ketemu jawabannya 9,24 kali 10 pangkat 19. Yang D. Ada pertanyaan untuk nomor 36? Sekarang sambil dipahami dulu. Oke, lanjut nomor 37. Silakan dipahami dulu soalnya. Reaktor atom.
reaktor atom membagikan tenaga 1.500 kilowatt menggunakan bahan bakar uranium U-235. Pada tiap pemecahan inti terlepas energi 200 MeV. Oke. Banyak atom yang terpecah setiap hari adalah berapa? Oh, setiap hari. Oke. Ini daya. P. P ini daya. Kemudian tiap pemecahan ini energi setiap pemecahan itu kita biasa menyebutnya EN. EN. Yang ditanya adalah banyaknya atom yang terpecah. Banyak atom yang terpecah itu kita biasa menyebutnya dengan N. Atom yang terpecah itu N. Oke. Bagaimana cara nyarinya? Ini sebenarnya simpel. Kita pakai logika yang sederhana. Kita mau tahu jumlah atom yang terpecah si N ini. Ya berarti kita harus menghitung energi secara total dibagi dengan energi setiap kali terjadi pemecahan kan gitu. Energi pada tiap pemecahan kan. Logikanya gitu. Jadi kalau energi tiap pemecahan 200, kemudian atomnya ada 10, berarti total energi kan tinggal dikali. 200 kali 10, yaitu 2000. Jadi logikanya sama. Kalau kita ingin cari jumlahnya, ya udah jumlahnya tadi 2000 dibagi sama 200. Nanti ketemu N-nya 10. Oke, gini. Ini sebenarnya bukan rumus, ini pendekatan logika. Kalau kita cari di rumus-rumus fisika, ini nggak ada ini. Pendekatan logika aja. Gitu ya. Jumlah atom yang terpecah, kita butuh energi secara total dibagi sama En. En-nya kita sudah ada. En-nya kita sudah ada. Tapi energi secara totalnya belum ada nih, tulis deh energi total. Energi total. Bagaimana cara kita mencari energi total ya dari variabel yang dikasih tahu ini P yang belum kita manfaatkan. Jadi dari P ini kita akan bisa mencari energi total. Oke, kita cari dulu ya. Energi total itu sama dengan rumusnya adalah P dikali T. Nah, ini baru rumusnya. Ini baru rumus. Tuh. Energi total sama dengan daya dikali waktu. Tapi waktunya apa disuruhnya? Setiap hari. Sedangkan kalau daya itu kan setiap detik, kilowatt, kilowatt. Kilowatt itu berarti setiap detik. Jadi detiknya ini kita ubah menjadi 1 hari dulu. Energi total adalah dayanya. Dayanya itu 1.500 kilowatt. Berarti 1.500 dikali 10 pangkat 3. Eh, salah. Dikali lagi waktu. Waktunya apa? Katanya setiap hari. Waktunya setiap hari ini. Nih, tiap hari. Kalau tiap hari, 1 hari itu ada berapa jam? 1 hari 24 jam. 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, jadi ini dikali nih semua. Nanti akan ketemu energi totalnya. Angkanya gini aja, 15 kali 24, 6 kali 6, 36 ya. 36 dikali 10 pangkat berapa? Nah, 10 pangkatnya dihitung digabung nih. 1, 2, 2 tambah 3, 5, 6, 7. 10 pangkat 7. Ini kita hitung secara manual. 15 kali 24 kali 36. 15 kali 24 kali 36. 12.960. 12.960. Oke. Bener nggak nih? Bentar. Hmm, oke, benar. Kali 10 pangkat 7 ya. Berarti dia boleh kita tuliskan energi totalnya 1.296 kali 10 pangkat 8. Nah, oke. Ini nih kotakin juga deh. Ya. Sekarang kita lanjutkan ini.
ET ini masuk ke sini sebagai energi total. Oh ya, ini satuannya beda ya. Ini satuannya dia joule, satuan internasional SI. Tadi kita pakai sekon, dayanya kita pakai watt, nanti dia ketemu satuannya joule. Sedangkan di sini EN-nya ini masih satuan MeV. Jadi EN ini harus diubah biar setara sama-sama joule. Caranya gimana di sini udah dikasih tahu. Di sini udah dikasih tahu satu MeV sama dengan segini. Jadi EN-nya kita hitung secara terpisah. Terpisah aja biar enak. EN-nya katanya 200 MeV. Jadi 200 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 13. Nah, berarti ini EN-nya 2 kali 16, 32. 320 kali 10 pangkat min 13. Atau boleh kita tulis 32. Ya, 32 kali 10 pangkat min 12. Nah, nilai inilah yang akan masuk sini sebagai EN. Nah, gitu. Oke, kita akan lanjut untuk mencari ini nilai N berarti yang ditanya ya. Nilai ET, energi total 1296 dikali 10 pangkat 8 dibagi 32 dikali 10 pangkat min 12. 1296 dibagi 32. 40,5. Nah, ketemu nih. Ya, N-nya adalah 40,5 dikali 10 pangkat 8 dikurang min 12 jadinya ditambah 10 pangkat 20. Nah, udah nggak? Oh, disuruh pangkat 19. Kalau disuruh pangkat 19 berarti jadinya dia 40,5. Jadinya 40,5. 405, sorry. 405 dikali 10 pangkat 19. Ini jawabannya. Ada pertanyaan? Jawabannya C. Akan ada pertanyaan? Nomor 37? Nggak ada, kita masih ada waktu 27 menit. Masih ada 3 soal lagi. Silakan yang mau nanya. Bapak, dasarnya. Kita ke nomor 38. Oke, 3 soal lagi. 38 ini relativitas, 39 juga relativitas, 40 juga relativitas. 3 soal terakhir. Oke, silakan dipahami dulu soalnya. Oke, kita bahas. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Kita sebut saja itu VA. Kecepatan benda A 0,6 c. Dari pesawat tersebut ditembakkan peluru 0,5 c. Akan peluru menurut pengamat di bumi jika arah peluru searah pesawat. Oke. Berarti kecepatan B-nya ini 0,5 c positif. Karena katanya searah. Jadi kalau misalkan dia berlawanan arah nanti di sini negatif ya. Kalau berlawanan arah, tapi karena searah dia di sini positif.
Ini tanya berapa kecepatan peluru menurut pengamat di bumi. Namanya biasa disebutnya apa ya? V, ya VC aja. Kecepatan peluru. Bukan VC, itu VB sebenarnya. Saya lupa nama variabelnya. Hmm, V apa? V aja. Oh, ternyata nih kalau di buku V aja. V-nya berapa? Ini ada rumusnya. Kalau di sini harus hafal rumus. Kita bisa mencari nilai V itu dengan cara VA ditambah VB dibagi 1 plus VA dikali VB per C kuadrat. Ya, kalian kalau habis dari kelas 12 biasanya familiar sama rumus ini. Karena babnya baru. Baru diajarin di kelas 12. Baru banget. Ini kayaknya nggak ada yang susah di sini. Tinggal masukin angka doang. Oh iya benar, tinggal masukin angka. Yang saya salah pilih soal. Kayaknya ini bukan soal standar universitas ya. Salah pilih soal ya. Wah, terlanjur ya. Terlanjur. Sorry, terlanjur. Nanti ada sih soal yang versi sulitnya. Untuk yang kayak gini. Oh, nanti ada di post test, tenang aja. Ada di post test soal versi sulitnya. Ini kita yang gampang dulu aja. Jadi di sini 0,6C tambah 0,5C. Ini juga searah, jadi positif semua, nggak ada negatif-negatifnya. Kalau ada negatif-negatifnya lumayan nih, bisa gocek-gocek dia. Kita kalau salah ngitung aja pasti salah. Salah ngitung sekali aja deh, nanti salah deh. 1 plus, ini dikali 0,6C, 0,6C dikali 0,5C dibagi C kuadrat. Oke. Ini ada C kali C dibagi C kuadrat, jadi sebenarnya C-nya habis. Tuh, C-nya habis. Jadi V sama dengan 0,6C tambah 0,5C, 1,1C. 1,1C dibagi 1 ditambah, ini 0,6 dikali 0,5. Ya 0,3. Jadi dia 1,1 C dibagi 1,3. Sama dengan, nah ini tinggal dihitung manual. Tinggal dihitung manual. Cuma jawabannya 0,85. 0,846 sebenarnya, tapi kita tulis dulu lah. 0,846. Ini kita bulatkan aja jadi 0,85 karena di opsinya itu. Jawabannya yang B. Oke, ada pertanyaan? Nomor 38 masih easy. Insya Allah nanti di proses dia lebih sulit, bisa kalian kerjakan. Oke, kita ke nomor 39 ya. Dua nomor lagi terakhir. Dua nomor terakhir. Kecepatan roket pada saat panjangnya memendek 1% dari panjang semula. Jadi ini ada namanya fenomena penyusutan panjang. Pemuaian massa, penyusutan panjang, dan dilatasi waktu. Itu tiga fenomena terkenal dari relativitas khususnya Albert Einstein. Fenomena penyusutan panjang, dan ada fenomena pemuaian massa, sama fenomena dilatasi waktu. Ini fenomena yang terjadi secara bersamaan. Penyebabnya sama, ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Dalam kasus hal ini, dalam soal ini kita bahasa penyusutan panjang doang. Rumusnya apa? Rumusnya nanti si panjang ini dia akan berubah, kita sebut L aksen. Itu sama dengan L0 penyusutan ya.
L0 dikali berarti L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kayak gini. Ini rumusnya. Katanya panjangnya memendek 1% dari panjang semula. Berarti sebenarnya si L aksen ini dia adalah 99% dari L0. Nah, gitu. Intinya gitu kan. Oh, dia memendek 1%. Berarti L aksen adalah 99% kali L0. Termasukkan ke sini. Berarti ini jadinya 99 per 100 L0 sama dengan L0 dikali ini. Ya, saya copy aja ya, males nulis lagi. Kali ini. Nah, gitu. Udah, L0 coret. L0 coret. Set, set. Udah akar. Biar akarnya hilang, diapain? Biar akarnya hilang oh, dikuadratin. Biar akar hilang dikuadratin aja ya. Ini jadi 99 per 100 kuadrat. Sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, gini. Kita mau nyari V. Kita mau nyari V. Mau nyari V. Kecepatan. Berarti ini nih yang kita butuh ketemu ini. V ini berapa? V kuadrat per C kuadrat berarti sama dengan 1, ya kan? Dikurang, ini dikuadratin. 99 dikuadratin. Hitung manual. 99 kuadrat 9801. 9801 per 100 dikuadratin 10.000. Ini 1 dikurang itu. Nah, ini kan sebenarnya ada angka 1 ya. Jadi kalian sebenarnya bisa melakukan pendekatan biar menghitungnya lebih mudah. Ini bisa kalian coret aja. Ini anggap aja 9.800. Jadi 0 coret 2. Karena lebihnya cuma 1. Kecuali lebihnya 9 atau lebihnya 23. Nah, itu jangan dicoret. Tapi kalau lebihnya 1 ini kecil sekali bisa dicoret. Salah satu trik toh nanti hasilnya kita akan ketemu tipis-tipis kok. Dekat-dekat dari angka yang sebenarnya. Oke, lanjut. V kuadrat per C kuadrat sama dengan, nah 1 ini kan karena tadi kita bikin per 100 ya. Udah berarti kan dia sebenarnya 100 per 100. Penyebutnya sama 100. Atasnya tinggal dikurang. 100 dikurang 98. 2 per 100. Ya udah gitu doang. Ya. Berarti V kuadrat itu sama dengan 2 per 100 dikali C kuadrat. Itu V kuadrat. Kita butuhnya V, bukan V kuadrat. Berarti V sama dengan ini, diakarin. Itu diakarin. Nah, gitu. Sedikit lagi selesai. Berarti V sama dengan akar 2 ya, akar 2. Per akar dari 100, 10. Akar dari C kuadrat itu C. Akar 2 itu berapa? Akar 2 nih kalau kalian hitung manual dia 1,4. Jadi 1,4 per 10 C.
Temu jawaban 1,4 dibagi 10, 0,14. 0,14 C. Nah, jawabannya yang C ya, mendekati. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kita langsung aja ke soal terakhir. Soal nomor 40. Sebuah partikel mempunyai energi relativistik total 10 GeV. GeV ini giga elektron volt. Dan momentum relativistik 8 giga elektron volt per cek. Massa diam partikel itu adalah berapa? Jadi dipahami dulu soalnya. Kalian pasti pernah mendengar rumus E sama dengan MC kuadrat. Ya kan? Nah, kita akan pakai ini di soal ini. Kita akan pakai ini. E sama dengan MC kuadrat. Pertama, nilai E itu juga bisa dicari dari energi diam ditambah energi kinetik. Nah, ini rumus juga. Yang ditanyakan massa diam. Yang ditanya itu massa diam. Ini masing-masing kita pecah. Si E ini kita pecah jadi M C kuadrat. Sedangkan si E0 ini kita pecah jadi M0 C kuadrat. Energi kinetik ini dia punya rumusnya sendiri, yaitu bisa dia pakai setengah mv kuadrat, bisa juga dia pakai P dikali C. Di mana P ini momentum. Momentum. Jadinya EK di sini karena kita nggak bahas V, nggak punya V, tapi kita dikasih tahu momentum, jadi pakai P aja. P, bentar kok P dikali C sih? P, P kuadrat, sorry, sorry. P kuadrat, C kuadrat ya. Saya agak lupa rumusnya. PK ini kita hitungnya jadi P kuadrat dikali C kuadrat. Yang ditanya itu berapa massa diam. Yang ditanya massa diam. Berarti yang ini nih, M0. M0 ditanya berapa. Em, ini sebenarnya ada C kuadrat, ada C kuadrat, ada C kuadrat bisa dicoret ya. Tapi jangan, jangan dicoret. Karena diketahui di sini beda. Yang pertama adalah energi relativistik total. Nih, saya kasih warna merah, nanti dia masuk sini secara keseluruhan. Kemudian ada lagi momentum relativistik. Ini saya kasih warna hijau, nanti dia masuk sini. Nanti ada C kuadrat, oke. Oke, oke. Nah, kita masukkan MC kuadrat ini kita ganti dengan 10 G. 10 giga elektron volt sama dengan M0 yang ditanya, C kuadrat, ditambah momentumnya, katanya 8. Tapi kan di sini kita butuh kuadrat ya, berarti 64.
64 C kuadrat. Eh, bentar. Saya salah kayaknya. Bentar, bentar ya. Salah, 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 salah. Ada yang salah. Kuadrat per 2M. Oh, nggak bisa berarti. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Salah, salah, salah. Sorry, sorry. Nggak salah secara total. Ini saya tukar rumusnya ya. Rumusnya saya tukar. Di sini harusnya nggak kayak gini. Eka tuh ini doang. Nanti Eka ini dia akan terpakai di sini. Tapi kalau untuk momentum itu dia punya rumus sendiri. Momentum itu rumusnya sama di sini. E0 tambah P kali C. Tapi di sini kondisinya dia kuadrat. Di sini dia kuadrat. Ah, gini. Jadi kita pakai yang ini. Salah. Oke. Berarti nanti ini dikuadratin lagi. Ini dalam kurung dikuadratin. Ini juga dalam kurung dikuadratin. Nah, gitu. Dah, cuma dikuadratin doang. Ini jadi kuadrat. Nah, ini juga jadi kuadrat. Oke, berarti jadinya M0 C kuadrat dalam kurung kuadrat itu sama dengan ini 100 jadinya ya. 100 giga elektron volt kuadrat dikurang ini 64 C kuadrat. Berarti di sini jadinya M0 C kuadrat itu sama dengan ini 100 dikurang 64. Oh, ini kan tadi ada GeV ya. 64 GeV. Bentar, bentar. P-nya, P-nya tadi 8 dikuadratin. Ada GeV juga di sini. Eh, sini GeV kuadrat. Sini juga GeV kuadrat. Hmm, jadi susah ya. Bentar ya. Ada yang bisa bantu saya kesalahannya di mana? Kayaknya salah. Sorry, saya lagi agak flu juga. C-nya variabelnya nggak sama, ini nggak bisa dikurang. Harusnya bisa dikurang, tapi variabelnya nggak sama. Jadi C-nya harusnya pindah ruas dulu. GeV, GeV MC kuadrat, GeV per C. Oh alah, pantesan. Ini GeV per C. Ini GeV per C. Ada per C-nya.
ada per C-nya. Kalau yang energi relativistik dia Gibbs doang. Ketemu. Kan dari tadi saya pusing banget. Pusing lihat satuannya nggak sama. Kalau nggak sama nggak bisa dikurang satuannya. Ada. Jadi karena dia 8 GeV per C, berarti di sini juga harus kita tulis GeV kuadrat per C kuadrat. Nah, gitu. Jadi di sini C kuadratnya coret, sini sama ini coret, habis tinggal GeV kuadrat. Ya Allah, dari tadi. Dah, dah, easy. Jadinya nol C kuadrat. Ini kan ada kuadrat lagi ya, itu berubah jadi akar nanti. Ini 100 dikurang 64, ini 36. Nah, gitu. 36 GeV kuadrat. Berarti M0 C kuadrat sama dengan 36 diakarnya 6 GeV. Terus C kuadratnya tinggal pindah ruas, berarti M0 sama dengan 6 GeV. 6 GeV per C kuadrat. Dah, temu. Nah, ini ya. Ini sebenarnya untungnya ada per C kuadrat semua sih, tapi kalau dia beda, ya susah. Walaupun tadi sebenarnya nggak perlu banget teliti. Tapi ya saya terlanjur teliti jadinya, ya kita sempurnakan. Oke, nomor terakhir sudah. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Nomor terakhir, saya save dulu deh. Saya save. Oke, sudah saya save. Akan saya kirim. Jawaban fisika 31 sampai 40. Oke. Oke, itu untuk pembahasannya. Udah saya kirim, teman-teman silakan bisa di-download. Udah muncul belum? Oh ya, silakan. Ini saya kirim satu soal lagi, satu paket soal lagi ini post test. Oke. Proses itu ada 20 soal, itu merangkum semua bab kita dari awal sampai akhir, walaupun mungkin ada aja bab yang nggak masuk soal ya. Karena kita susah merangkum semua bab di dalam 20 soal. Nanti di proses itu ada soal yang mudah banget ada. Kayak nomor satu tuh soalnya gampang banget. Ada soal yang sulit banget. Kayak nomor-nomor belakang, nomor terakhir tuh juga ada. Ada soal yang medium juga. Jadi itu bagus buat kalian untuk berlatih soal. Oke, gitu aja kali dari saya. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? 2 menit terakhir. 2 menit terakhir. Ini pertemuan terakhir kita ya. Oke, karena ini pertemuan terakhir kita, saya sekaligus mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di kelas saya dan memperhatikan dengan seksama dan mencatat dan mempelajari. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Tentu pasti ya, pasti saya ada kesalahan ketika lagi bahas, saya lupa rumus atau saya salah apa ngerjainnya. Kadang-kadang kayak gitu tuh saya minta maaf atas segala kekurangan saya, baik yang disengaja atau tidak. Dan selamat berjuang buat teman-teman. Semoga semoga apa yang dicita-citakan